Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi amarna bittiba'i sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kau enggak ada Allahnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Barangkali ada yang tahu ini surah apa? Pak Ketua Masjid yang bisa menjawab ini jamaah dikasih hadiah. Setuju apa setuju? Oh enggak ada yang setuju dapat hadiah. Setuju apa enggak Bapak dan Ibu sekalian? Enggak ada yang setuju, berarti enggak usah dikasih hadiah. Ini adalah surah Qaf ayat 22. Saya mengingatkan bahwa Allah berfirman seperti itu tadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Allah yang menyampaikan firman-Nya. Sungguh kalian, kita semuanya itu fi ghaflah, dalam kondisi lalai, dalam kondisi lupa. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita li'annal insana mahallul khoto'i wan nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ayatnya mengatakan juga seperti itu. Kalian selalu seringkali dalam kondisi lupa, lalai. Pertanyaannya lalai apa? Lupa apa? Seringkali kita lupa bahwa kita nggak punya duit. Betul. Lupa nggak punya duit. Nggak punya duit merasa punya duit. Betul. Itu namanya lupa. Lupa punya duit, lupa nggak punya duit, lupa bayar tagihan. Betul. Minjemnya sih menggebu-gebu, begitu ditagih utang lupa. Kapan utangnya? Lah kan begitu. Kapan Pak Ustadz utang kapan? Lah gitu kira. Padahal catatannya ada utang tanggal 1 Ramadan, gitu kira-kira. Hadirin saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Fi ghaflatin min hadza. Ini tentang ini loh yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kashafna 'anka ghita'aka. Nanti kalian akan dibuka, bahwa kalian nanti akan dibuka kasyaf dulu kan. Dibuka apa? Ini loh hijab ghita'aka. Di mata kita ini kadangkala sekarang kita hanya bisa melihat di sini, tapi di luar tidak bisa melihat, lebih jauh tidak bisa melihat,
lebih jauh di rumah kita tidak bisa melihat. Betul apa betul? Bahkan rumah kita yang sekarang kita tinggalkan nggak bisa melihat. Lebih jauh lagi kita tidak akan bisa melihat surga dan neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh lagi kita tidak bisa melihat apa pahala ketika kita melaksanakan ibadah siam Ramadan ini. Betul apa betul? Bahwa di dalam bulan Ramadan itu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nanti orang yang berpuasa Ramadan itu dicatat oleh Allah amalnya adalah amal yang terbaik di sisi Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita melihat sejauh mana ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan yang lalu? Sekarang bulan Ramadan ini pernah melihat atau belum pahala yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah? Belum ya? Maka nanti fakashafna anka ghita'aka, nanti akan dibuka mata kita, keterbatasan kita, penutup mata kita ini, tirai kita akan dibuka oleh Allah. Kapan akan dibuka tirai penutup kasyaf kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan kira-kira Bapak dan Ibu sekalian? Itulah ketika datang yang namanya sakratil maut tadi. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka penglihatan kalian setelah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kasyaf kita ini, kita menjadi mukasyafah, bisa melihat. Ternyata luar biasa penglihatan kita menjadi super tajam, bisa melihat. Maka ketika itu ya Rob, pernah mendengar kisah, yang kisah itu diperdebatkan. Ada namanya sahabat siapa kira Sa'd? Sa'd yang bisa menjawab dapat hadiah 3 juta. Lah, itu Sa'ban itu nanti pulang dari sini melihat, kan guru kita ini kan ada, siapa namanya? Mbah Google, klik sahabat Sa'ban. Hadisnya panjang. Ini ada sahabat Sa'ban itu ternyata di saat hidupnya seorang yang tidak pernah tinggal berjamaah dengan Rasulullah selama hidupnya di Madinah, kecuali sekali. Kapan itu Sa'ban tidak berjamaah di masjid kecuali sekali? Kapan kira-kira? Kapan Pak Haji? Ketika sudah meninggal, dan tempatnya juga sama. Di mana? Ya tempatnya sama, kira-kira kalau nggak di pojok kanan sebelah kiri lah. Ada nggak Pak Ustadz nasihat yang begitu? Yang nggak pernah terlambat, nggak pernah sekalipun tidak berjamaah. Ada nggak di jamaah di masjid Al-Hidayah ini? Ada nggak? Kelihatannya kok nggak ada ya. Padahal mau dapat hadiah ini nggak ada. Tapi ini ada. Dan tempat pulangnya ternyata kurang lebih perjalanan itu sekitar 3 jam PP. Berarti kalau 3 jam PP, 1,5 jam berjalan di mana? Kira-kira sampai istana 1,5 jam. PP nggak pernah terlambat. Mudah-mudahan nggak ada kayaknya model seperti ini. Sangat jauh, sehingga sahabatnya, kawan, kalau begitu kalian belilah kendaraan kuda atau unta. Maka dia malah menyambutnya, saya tidak suka tinggal dekat dengan masjid. Mohon maaf bagi yang dekat dengan masjid ya. Kadang-kadang kita ini kan pengen kalau tinggal dekat masjid, alasannya supaya dia berjamaah, tapi juga enggak juga. Tapi ini Sa'ban jauh tapi berjamaah. Kenapa? Sa'ban kamu enggak mau naik kendaraan kemudian rumah dekat masjid? Karena Rasulullah itu pernah bersabda kan, langkah kita itu satu,
dihitung kebaikan. Kemudian satu lagi itu menghapus dosa, gitu cara berpikirnya. Luar biasa ini Sa'ban. Sudahlah singkat cerita karena ini kan kultur. Biasanya saya ceritakan Pak Ustadz ini 3 jam. Kira-kira mau nggak diceritakan 3 jam? Nggak mau, sudah nggak mau, sudah ada yang lebih baik karena nggak bagus, sudah nggak usah saja lah ya, nggak usah diceritakan. Tapi singkat saja bahwa Sa'ban itu di tengah sakratil maut ternyata dia ngomong, kenapa saya ini tidak lebih jauh, kenapa saya ini tidak lebih banyak, kenapa yang saya lakukan ini tidak lebih jauh, banyak, lebih baik. Singkat cerita, satu hari Rasulullah bertanya, kenapa si fulan ini kok nggak ada biasanya? Ternyata ada salah satu sahabat Rasul yang mengatakan bahwa ya Rasul, bahwa fulan itu telah berpulang ke rumah, oleh karenanya maka ini habis sholat kita takziah. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, ternyata jauhnya kurang lebih 3 jam perjalanan pulang pergi tadi. Di tengah sudah sampai di depan pintu, maka ketuk pintu, assalamualaikum. Rasulullah bertabayun, betulkah bahwa ini rumahnya Sa'ban? Betul, kata yang di dalam itu adalah istrinya. Ternyata dibukakan pintu, langsung serta-merta karena sangat berduka begitu, istri sahabat Sa'ban itu langsung bertanya, ya Rasul, tapi ada satu hal yang saya tanyakan, yaitu seperti itu, bahwa kenapa ketika almarhum menjelang meninggal dunia dia mengatakan bahwa kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih baik, dan kenapa tidak lebih banyak tadi. Ternyata Rasulullah membaca ayat ini, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ternyata kalian semuanya lupa bahwa kita nanti akan dibuka kasaf kita, mata kita. Maka itulah yang dialami oleh almarhum Sa'ban tadi, dibuka kasafnya, maka amalan-amalannya diperlihatkan oleh Allah, jauh diperlihatkan surga, bahwa yang jauh tadi ternyata dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Langkah kakinya dilangkahkan, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Maka ketika jauh itu ternyata Sa'ban, kenapa kalau tahu begini pahalanya, kalau bisa rumah saya bukan di istana sana, kalau bisa di sana Bantar Gebang Bekasi. Itu kira-kira ada nggak jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kira-kira sudah diterpa puasa beberapa tahun yang seperti itu? Sepertinya masih zero, belum ada, termasuk Ustaz ya, kira-kira gitu. Lah yang kedua, ternyata kenapa kok tidak lebih baik, tidak lebih baik tadi? Ternyata satu hari di depan pintu gerbang Masjid Nabawi, tentu tidak seperti sekarang yang bayangannya ada depan pintu gerbang jauh. Itu ternyata saat tahun dingin di Madinah itu ternyata Sa'ban memakai jubah mau berangkat itu. Nah biasa ternyata begitu keluar lebih dingin seperti yang perkiraan, maka dia ngambil lagi, ngambil jaket lah yang kedua dipakai. Apa yang terjadi begitu sampai di depan pintu gerbang Masjid Nabawi, ternyata ada orang yang kedinginan, lebih dingin dibandingkan dirinya, orang tua lah kira-kira gitu. Maka diambillah jaket yang kedua ya, jaket yang pertama dipakai tadi, kemudian yang kedua diberikan. Tentu jaket yang kedua ini kan biasanya jaket yang tidak yang lebih bagus kan, diberikan. Ternyata diperlihatkan, kenapa yang saya kasihkan itu enggak jaket yang paling bagus. Kalau tahu seperti itu saya sebelumnya beli dulu lah di pasar Tanah Abang, kira-kira gitu. Di sana nggak ada pasar Tanah Abangnya. Nah yang ketiga, kenapa tidak lebih banyak? Satu hari ternyata pulang sholat Sa'ban itu ternyata dia makan pagi, sarapan pagi dengan roti. Kalau di Mekah itu kan, Madinah begitu, sarapan roti dengan kopi. Rotinya sepotong kopi, tapi ternyata belum dimakan, baru mau dimakan ternyata ketuk itu, assalamualaikum ya tua, nasi saya ini hari belum sarapan dari kemarin. Ternyata orang yang berbaik, orang baik seperti kita ahli jamaah itu, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu udah berkusuk, langsung diberikan, dipotong, rotinya dipotong, langsung diberikan. Ini ternyata fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma, yang sepotong itu dinilai luar biasa. Oleh karenanya maka kalau tahu begitu, kenapa dulu roti itu kok yang saya berikan cuma sepotong? Kalau tahu begini luar, berikan semuanya.
kalau tahu begini bahwa memberikan takjil buka puasa yang senilai satu nasi kok berapa itu 25.000 atau 50.000, kalau tahu dibuka begitu pasti kita akan ngasih. Jangan cuma 25.000, sedekah jangan hanya 5.000, pasti lebih bagus lagi. Itulah fakasyafnahi ridho'aka fabasaruka liyauma hadid. Mudah-mudahan Bapak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dibuka kasyaf kita, mata kita, penglihatan kita dengan bisa melihat segala sesuatu yang sangat jauh termasuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang baik, yang lebih baik, yang lebih banyak, lebih banyak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang terbaik itulah yang akan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان